Apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya minta bantuan kepada Bapak untuk mendengarkan keluh kesah saya. Siapa tahu dengan saya bercerita bisa meringankan beban yang ada di pikiran saya. Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Bapak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu harapkan? Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Moga silakan diceritakan Bu. Begini Pak Guru ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu kawas itu melakukan supervisi di kelas. Pada waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah ya Bu, saya ingat Bu. Tapi by the way, bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Nani mendapat teguran tersebut? Iya Pak, ternyata pengawas sekolah itu memperhatikan saya ketika saya mengajar di kelas. Menurutnya sebenarnya Mas potong ya? Iya Pak, ternyata pengawas sekolah memperhatikan saya ketika saya mengajar di kelas. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya itu tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius ya Bu. Tidak serius ya seperti apa sih Bu? Itu Pak, jadi setelah Bapak pengawas melihat saya mengajar, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Untuk proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Nani dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu melihat saya mengajar di kelas, tapi tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Nani terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya menyampaikan yang sejujurnya kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan atau dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan, padahal menurut saya yang saya lakukan itu sudah cukup. Oh, jadi masalahnya begitu Bu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu Bu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian saya juga memperlihatkan gambar-gambar agar anak itu tertarik melihatnya. By the way, mengapa Bu Nani tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, karena sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dengan apa yang saya sampaikan. Sejauh ini, yang saya sampaikan itu juga masih tetap mengacu pada kurikulum, dan penggunaan media-media yang digunakan juga mempermudah saya dalam menyampaikan pelajaran. Oh, sebenarnya itu sudah bagus Bu Nani. Kemudian, soal output nih, menurut Bu Nani, bagaimana hasilnya saat Bu Nani mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama Bu, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Tapi saya kok jadi kepikiran, tapi saya kok tidak berpikiran sampai ke situ ya. Wah, terima kasih Pak sudah mengingatkan saya. Saya baru ingat buku teks juga diperlukan ya Pak dalam pembelajaran, karena buku teks juga sebagai media pembelajaran. Dan ternyata selain itu buku teks juga berperan sebagai sarana yang memudahkan siswa dalam menerima materi yang disampaikan dalam pembelajaran. Nah,
Iya kan Bu, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Nani menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ternyata ada benarnya juga ya Pak. Iya, jadi by the way, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Iya, terima kasih Pak. Terus terang saja, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain agak ikut terbengkalai. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Nani merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Jadi kepala sekolah kita jadi tahu tentang kesalahan saya Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Nani merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bu Nani tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen, sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Pak, iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Wah, kalau itu saya tidak bisa mengira-ngira ya Bu. Semoga saja tidak ya Bu. Iya Pak, semoga tidak ya Pak. Mungkin untuk masalah ini saya bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saya ya Pak. Jika nanti misalnya saya dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, saya sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat saya dalam mengajar di kelas. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Nani selanjutnya? Saya berencana melakukan beberapa hal. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Lalu yang kedua, kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Dan mungkin beliau juga akan memberikan solusi terhadap masalah saya ini. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, karena saya juga akan menemui Pak Pengawas, maka saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, saya akan meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks dalam proses mengajar saya. Terus kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, karena kebutuhan setiap murid itu juga berbeda-beda ya Pak. Keren Bu idenya. Ada lagi tidak Bu kira-kira yang belum Ibu sebutkan untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar Ibu? Apalagi ya Pak, saya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan kerja saya yang sesama makel dengan saya sehingga proses belajar mengajar saya menjadi lebih baik lagi. Wah, subhanallah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Semoga berhasil ya Bu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini.
sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Nani sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Nani rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Bu? Iya, baik Pak. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi untuk tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas sekolah tentang penggunaan buku teks. Karena kita sebagai guru itu jangan sampai menyalahi aturan, apalagi pengawas sudah memberikan saran dan masukan yang baik dan membangun untuk guru-gurunya. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Ya Bu, lebih cepat lebih baik ya Bu. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Nani butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, saling bertukar pikiran dan sharing. Saya juga berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar saya kepada murid-murid saya. Ini ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin ya rabbal alamin Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran ataupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih enakan dan lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama Bu. Jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid waris siswa saya. Mereka akan latihan upacara untuk persiapan menjadi petugas upacara di hari Senin nanti. Iya Bu, silakan hati-hati di jalan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farizal dan Ibu Nani untuk hasil observasi kita hari ini, yaitu Bapak tadi sebagai coach dan Ibu Nani sebagai coaching. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya dalam observasi hari ini. Yang pertama adalah tentang tujuan menyampaikan ya sebagai coach. Tadi menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas ya, yaitu ingin mencari solusi atau permasalahan pada saat diskusi mengajar. Itu memang sangat baik ya, tujuannya itu memang sangat baik. Nanti bisa diperbaiki mungkin dengan cara yang tadi Ibu Nani sampaikan ya. Itu ada beberapa cara, yaitu dengan cara meminta maaf kepada sekolah, memperbaiki pembelajaran yang tadi sudah Bu Nani sampaikan dengan menggunakan teks dan lain sebagainya. Itu menurut saya sudah baik. Dan untuk memberikan identifikasi, tadi coach menyampaikan, memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan sesuatu yang harus dihindari. Memang betul bukan sesuatu yang dihindari, tetapi memang tambahan untuk sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Jadi Bu Nani tidak usah khawatir dan jadi takut ya, dan seperti kan Bu Nani khawatir, takut seperti itu ya, apakah saya salah, nanti akan dimarahi Bapak Kepala, itu tidak ya. Seperti yang tadi coach sampaikan, itu merupakan solusi, malah akan menambah wawasan Bu Nani dalam pembelajaran nanti di kelas, dan nanti akan meningkatkan hasil belajar untuk hasil yang lebih baik. Oke, dan yang terakhir mungkin rencana aksinya apa yang tadi disampaikan coach ya. Coach memberi pertanyaan, bagaimana sih merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas dan dengan dirinya sendiri. Itu tadi coach menyampaikan
Bagaimana caranya, dari Bu Nani sudah menyampaikan, dan itu menurut saya sudah baik sekali. Dan memang dalam hal ini kita dalam menyelesaikan masalah itu memang harus tidak apa ya, harus saling berkolaborasi. Iya, tidak bisa sepihak. Misalkan Bu Nani cuma dengan Farid atau dengan rekan kita, tapi dengan semuanya, dengan satu sekolah, dengan rekan sejawat di sekolah, karena itu memang pembelajaran. Dan menurut saya sampai yang disampaikan coach tadi itu sudah betul sekali. Dan selanjutnya coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Kuci, dan ternyata membuat Coach menjadi yakin atas keputusan solusi yang diambil. Nah, ini yang sangat baik sekali. Ini salah satunya adalah untuk meningkatkan meningkatkan rasa percaya dirinya Ibu Nani. Jadi Bu Nani tidak usah takut, tidak usah merasa was-was, apalagi merasa minder tentang apa yang dilakukan Bu Nani. Apakah saya salah dengan melakukan metode seperti ini? Tidak ada salah, karena semuanya adalah demi pembelajaran yang lebih baik. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk aktivasi hari ini kepada Coach dan Kuci. Di sini ada Pak Faisal dan Ibu Nani. Saya sampaikan terima kasih.